ihbitu, nah itu sama tauqidul lafzi. Perintah yang pertama itu berkaitan dengan peristiwa dengan iblis. Ini bahas perintah apa dulu? Yang di ayat tadi ya. Nah, kulnah bitu minha jami'ah itu loh. Ini kan Oh, dua kali di ayat 36 juga menggunakan kata ihbitu tadi. kata ihbitu itu ya. Dan yang kedua berkaitan dengan hal-hal yang baru di kehidupan di dunia. Nah, terus bagaimana dengan hal yang baru ini? Kita bisa selamat harus memegang dengan yang bersifatnya huda. Bersifat Huda, Buddha, petunjuk. Kalau, petunjuk. eh, kalau kita menggunakan huda dari Allah, maka kita akan selamat. Nah, jadi nah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, itu adalah taknin tadi ini. Nah, Jadi al-afu, berarti petunjuk ini bisa diartikan kalau bahasa sekarang viral itu guidance ya, guide petunjuk, guide nah, guidance-nya dari Allah atau petunjuk dari Allah. Barang di perintah yang kedua itu gunakan petunjuk dari Allah yang diambil dari kitab suci, kira-kira gitu. nanti ada yang cerita tentang itu dari kitab suci, dari Rasulullah, dari para nabi, atau huda ini adalah berpikir yang sehat. Nanti di tafsir Al-Kasaf itu Oh, di ada ini ya, tafsirnya ada macam-macam, bisa bisa dari cara berpikir, dari hmm. Quran, dari kisah-kisah para nabi atau apa gitu ya, hudan itu ya. Hudan itu juga bisa disebut dinul Islam, Ya, ajaran Islam. Kira-kira itu. Nah, jadi kalau orang sudah pertama dia berbuat salah, maka dia harus menggunakan pegangan yang baru, menjaga agar tidak itu terjadi. ini bisa menjadi rujukan kita ketika kita sudah pernah berbuat salah, kita harus mengupdate ya istilahnya, mengupdate dan mengupgrade hal-hal yang dulu pernah menjadi komitmen atau perjanjian atau walau mungkin secara tidak tertulis ya, katakan saya dengan jenengan, oh berarti jangan begini contohnya begitu ya, Nah, harus beda tidak gitu. hanya begitu, butuh cara baru. Semisal sering saya sebutkan ya, saya pernah punya hutang dengan jenengan. Saya tidak bayar selama 3 tahun. Anggap saja saya usaha, kita join bareng, usaha ini tidak jalan. Nah, saya hidup itu dari keuntungan usaha itu. Ternyata usaha ini bangkrut, anggap aja gitu. Ya, Bagaimana saya mau mengembalikan hutang itu? Tiba-tiba setelah 3 tahun itu, proses itu saya selalu minta maaf ke jenengan, ke Pak Pra ini. Saya cicil tiap bulan 100, ada rezeki 200, ada rezeki 400, ada rezeki 500, terus ternyata hutang yang 3 tahun itu bisa lunas selama 10 tahun. ya, Setelah 10 tahun itu, setelah 10 tahun itu ternyata saya mempunyai usaha yang jalan. ya. Saya minta maaf lah ke Pak Pra. Pak Pra, saya minta maaf dulu. Usaha kita jadi seperti itu. Dan saya selesai minta maaf. Toh. Maka ini tidak huda. Walaupun secara fikih itu sudah disaur ya, sudah Sudah dilunasi, ditahu. tapi itu tidak hudan. Tidak huda. Karena tidak punya prinsip baru atau cara baru, hanya Nah, sekedar menjalankan kewajiban. Iya ya nah, bener ya. Kalau memang kan pasti di hati saya, andaikan itu kejadian pasti kan ya cara ngono kan ya melehete, saya kan mesti ada gremeng-gremeng itu ya. nah. Maka yang perlu saya lakukan, jeda. Seandainya usaha kita beda, saya di peternakan, jenengan di dunia pendidikan, tapi saya bisa menyambungkan jenengan dengan percetakan.
Saya bisa menyambungkan dengan sama dengan yayasan pendidikan yang mempunyai pola yang bagus. Terus ketika mau menerbitkan buku, saya orang yang paling semangat untuk donasi untuk itu. Ketika saya waktu itu kenalan saya sudah banyak, ada yang di rektor atau apa. Saya selalu merekomendasikan bukunya Pak Prai ini diseminarkan di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, itu disebut huda setelah orang buat salah. Nah, itu sirinya di tafsir Al-Munir tadi. Kenapa kok bitunya itu dua kali? Dikira Nabi Adam dan Hawa ini setelah dia bertobat, polanya akan sama. Dia akan masuk surga lagi karena sudah dimaafkan dan lain sebagainya. Ternyata kata bitu yang kedua ini, kalau orang sudah berbuat salah, dia harus menggunakan pola baru, tidak dengan pola yang lama. Di apapun ya kalau di kehidupan. Apapun. Kalau kalau kita masih melakukan Islam profetik, menjaga humanisme orang yang sudah kita zolimi, kita lakukan itu. Maka kata Huda itu di situ. Dan ini kan tidak, seandainya tidak menggunakan nalar Quran, nalar berpikir sehat ini kan tidak bertentangan dengan Quran. Ya, cuma Nah, kalau prakteknya itu kan kadang saya pribadi itu kesulitan ya. Cara barunya itu kadang belum menemukan gitu loh. Baru bisa pada tahapan untuk tidak mengulangi gitu. Biasanya begitu. nah, maka itu menggunakan qasdus syar'i, makna. Oke. Makna hubungan ekonomi Pak Solihin dengan Pak Pra itu apa? Agar hidupnya lebih mudah, Ya. agar hidupnya mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Ketika saya ada peluang ini, dan saya sudah pernah berbuat salah, ini yang akan saya lakukan. Kalau cara berpikir itu gunakan akan mudah ya menemukan cara baru itu. Kalau sudah Hmm. punya core, artinya Hmm. core cara berpikirnya adalah menggunakan makosid syariah, kostus syari dari makna yang ada gitu ya. Nah, dari mana yang ada? Eh, Manusia itu adalah catatan sejarah peradaban. Biasanya kita ini kan tidak perlu contoh-contoh Bung Karno menjadi presiden Iya, atau Superman atau Pak Harto jadi presiden atau jadi menteri dan sebagainya, tidak. Catatan-catatan sejarah ini dibentuk dari apa? Cara orang dia mempertahankan hidupnya, cara dia memperlakukan orang lain. Dari situ akan kelihatan. Selama humanisme, nilai-nilai kemanusiaan ini ada, eh, seharusnya tidak ada konflik. Ya juga tidak ada rasa sakit hati. Semisal kita ketemu ini di tempat ngaji, sudah. Di sana kita bisa berbagi banyak hal informasi. Tiba-tiba ketika saya ketemu jenengan, saya sudah mulai tidak memberikan informasi ngaji. Saya tidak memberikan informasi data-data buku. Saya tidak bercerita tentang apa nilai-nilai ilmu, nilai akademik. Atau sebaliknya, ketika saya cerita kitab atau cerita buku, sama sudah tidak tertarik. Kenapa? Karena saya menganggap soal sudah secara pragmatis sudah tidak bisa meningkatkan nilai saya. Nah, ketika itu terjadi, ya pasti akan selesai. Ya, nah, itu kenapa? Itu kenapa sirinya kata khaufun menggunakan isim, orang itu sering mewujudkan angan-angannya itu menjadi kenyataan. Jika dia berbuat yang seharusnya tidak seperti itu.
semisal ini ya, kita ngaji berdua ini. Dilalah ada Pak Bupati dengan jajarannya. Terus saya bilang, Pak, ngajinya libur karena ada Pak Bupati. Saya semangat dengan ketemu Pak Bupati karena apa? Karena kekhawatiran saya menginginkan menu makanan yang lebih enak. Padahal bisa jadi ketika ketemu itu belum ada. Dan saya menghilangkan sejarah ngaji yang sudah lama itu. Nah, itu kenapa? Itu kata khauf itu di situ. Orang lebih mewujudkan khaufnya. Nanti kalau seperti ini maka karena itu belum terjadi, saya akan melakukan ini. Padahal itu bisa jadi cuma kekhawatiran-kekhawatiran saja. Bagaimana khauf itu tidak bergemuruh dalam diri kita. Eh, Kekhawatiran itu jangan menjadi pijakan utama kita melakukan keputusan. Kalau khauf ya natural, namanya manusia khauf, tapi tidak menjadi pijakan gitu maksudnya. Tidak menjadi dasar utama kita melangkah. Ya, Semisal kalau saya dulu sering ditanya, kalau ngajinya di sana isite mung bebetan, sarungan tok iso mergawe apa? Berangkat ke pesantrennya belum, tapi sudah ditakuti nanti kamu. Nah, terus saya gunakan itu dan saya tidak melakukan pergi ke pesantren akhirnya. Nah, itu yang saya sebut tadi. Nah, al-afu, nah di sini akhirnya al-afu at-taibu. Pemaafan itu bagi orang yang bertaubat dari apa hal-hal yang tidak diperbolehkan azawajir wal ukubah. Nah, al-afu itu. Nah, jadi ketika orang bertaubat, maka dia dibebaskan dari azawajir wal ukubah, dampak-dampaknya itu. Tapi tahqiqu al-asari al-mukhalafah, tetapi merealisasikan dampak orang itu nulayani atau nulayani hukum al uqubatu at-ta'dibiyah, maka dia wajib mendapatkan hukuman yang bersifat mendidik. Tidak dimaafkan, tapi mendapatkan hukuman yang bersifat takdibiyah. hukuman yang mendidik gitu maksudnya. Nah, semisal ya contoh saya habis pinjam jenengan atau apa, setelah 3 tahun saya tidak kembalikan, terus ngobrol-ngobrol baru lagi, zaman merasa sudah agak, oh Solihin sudah berubah, sudah sering ke masjid, sering ngantar anaknya sekolah, setiap hari dia juga sudah baik. Gitu. Terus saya pinjam lagi, nah itu jangan diberikan. Karena apa? Saya sudah al-mukhalafah. Apa itu? Tidak membayar hutang. Kalau kita maafkan, wal afu anha fasadun fil ardi. Kalau kita maafkan, maka akan terjadi kerusakan di bumi. Menurut saya Tarif Asur seperti itu. Maka kalau kita sudah terdidolimi orang, jangan pernah berpikir dia akan normal seperti biasanya. Merasa bersalah pun mungkin tidak. Kalau tidak ada uslub tanda-tanda itu, tanda-tanda dia menyesal, terus melakukan hal-hal yang menyebabkan kita senang, kok dia tiba-tiba datang terus bercerita dengan hal-hal yang kita suka, terus kita ikut membantu urusan dia lagi, jangan lakukan itu. Gimana Mas maksudnya? Semisal ya, ya kayak tadi itu, apa? Ketika ada komunikasi.
yang satu sudah tersakiti. Ya, Biasanya yang tersakiti ini kan berharap dia kembali ya, keadaan seperti semula. Jangan pernah kembali ke dalam keadaan seperti semula. ya. Ketika uslub kehidupannya dia itu belum menunjukkan satu rasa bersalah, kedua menunjukkan hal-hal yang menyebabkan kita senang. Dua ya indikatornya berarti. Nah, biasanya kita yang tersakiti itu berharap, oh dia kembali lagi, kita bisa normal lagi. Ternyata dalam beberapa tahun dia datang, ngobrol nyambung lagi. Setelah nyambung, kita energi kita masuk ke dia lagi. Berarti kita kena Serangan yang kedua. nah, wal afu anha fasadun fil ardi. Nah, dan memaafkan peristiwa itu menyebabkan fasadun kerusakan fil ardi. Memaafkannya baik, Tapi itu bisa berakibat fasad. tetapi kalau itu dinormalkan, itu akan menyebabkan fasadun fil ardi. Karena apa? Memaafkan itu kalau ada yang minta maaf. Oh itu nggak minta maaf oh ya. Nah, jangan kan minta maaf, merasa itu salah kan enggak. Iya iya. Nah, maka kalau dia sudah minta maaf, lihat dua hal tadi. Dia sudah minta maaf, kedua, dia melakukan cara yang berbeda. Yaitu apa? Menyenangkan eh, kehidupan kita itu. Kira-kira itu. Ini kalau di tafsir nah, famanit taba'a al-huda. Nah, ini. Kata al-huda ini disebut rasul atau al-wahyu. Contoh dalam Al-Quran, kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'aso fir'aunu ar-rasulah. Al-huda menurut Mu'tazilah itu apa? Al-aklu. Wal asairoh adalah Rasulullah, Rasul, utusan. Jadi menurut Mu'tazilah, nalar itu sudah bisa melihat nilai-nilai kebaikan itu. Kalau asairoh perlu ada tambah, dia harus berdasarkan kepada teks atau nalar. Huda atau huda di sini adalah dinul Islam. Dampaknya apa kalau kita ikut Mu'tazilah? Eh, kalau ikut Mu'tazilah, eh, kita sebenarnya sudah tahu kalau dipukul itu sakit gitu. kalau kalau didolimi tidak diberikan sesuatu itu membuat hati kita terluka. Itu kan tidak butuh Rasulullah atau sahabat untuk nalar itu. Kira-kira itu kalau menurut Mu'tazilah. Buddha di sini adalah dinul Islam. Nah, nah, nah kata Buddha di sini ya, bagaimana kita memahami makna sebuah tanda atau simbol. Nah, ini. Manusia itu adalah yang saya sebutkan tadi, makhluk sejarah yang selalu mencatat makna dalam setiap simbol perilakunya. Jangan sampai simbol-simbol yang kita lakukan, entah itu simbol makan, entah itu simbol mencari nafkah, itu menjadi makna menyakiti makhluk yang lain. Maka karena apa? Karena kita sudah disebutkan ya, kalau ikut huda, baik itu secara nalar atau berdasarkan teks-teks Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan melakukan simbol-simbol yang menyebabkan makna dehumanisasi, hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Maka fala khaufun alaihim walahu ya bisa.
Nah, kira-kira itu. Ini kalau menurut Syekh Tahir Ibnu Asyur.